3, dilanjutkan dengan ayat 11b sampai 32. Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 11b sampai ayat 32. Kami akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ketika patut bersukacita, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, Tuhan menantikan pertobatan kita. Tuhan menantikan pertobatan kita. Bapak Ibu saudara-saudara,
mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Mereka sangat bersuka cita, mereka sangat senang dan antusias mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus duduk bersama dengan orang-orang berdosa, orang-orang berdosa menurut ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka berkata kepada Yesus, Ia menerima mereka dan duduk bersama, makan bersama dengan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, apakah memang benar Yesus datang untuk orang-orang benar? Yesus datang kepada orang-orang yang tidak memiliki kesalahan? Tidak. Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Yesus datang kepada orang berdosa agar orang-orang berdosa dan semua umat manusia yang berdosa mendapatkan pengampunan. Sehingga Yesus dapat saudara dengan keras memberikan sebuah perumpamaan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu, dengan mengatakan perumpamaan anak yang pinak. Ada 3 tokoh dalam perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Anak sulung, anak bungsu, dan bapaknya. Jadi dikatakan ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, dan yang bungsu kita mau ketahui apa yang dilakukannya. Anak bungsu ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikanlah apa yang menjadi hak." Dia tidak mau turut dalam perintah ayahnya. Dia tidak mau turut dalam kebahagiaan ayahnya, sehingga dia merasa dia mendapatkan bagian yang harus dia terima dari ayahnya. Mungkin ini yang kita katakan sebagai harta warisan. Dia menuntut, "Ayah, mana bagianku?" Ketika ayahnya membagi itu Bapak Ibu, anak ini menjual semua hartanya dan mempoya-poyakan. Itu karakter dari anak tadi Bapak Ibu, anak bungsu yang tidak mau hidup di bawah kasih ayahnya, yang tidak mau hidup dalam perintah ayahnya, sehingga dia mau keluar untuk menghabiskan apa yang dia miliki dan apa yang menjadi bagiannya. Tetapi ada hal yang baik yang kita lihat dari anak bungsu ini. Ketika apa yang dia miliki dan apa yang telah dihabiskannya habis dan sirna, dan dia seperti orang yang kelaparan, orang yang mengharapkan belas kasih. Dia memilih untuk kembali kepada bapaknya atau ayahnya. Ada pertobatan yang didorong oleh karena kasih, sehingga dia mengalami pembaharuan dan ingin berbalik dari perbuatan jahat kepada perbuatan baik. Dia menyesali segala perbuatannya. Dia menyadari apa yang dilakukannya tidak berkenan di hadapan ayahnya. Dan anak yang kedua, anak sulung, ini adalah tipe orang yang tidak menerima pertobatan orang lain. Ini juga adalah tipe orang yang suka menjelekkan dan menceritakan orang lain. Dia tidak senang akan pertobatan saudaranya. Dia suka menceritakan kesalahan dan mengungkit kesalahan saudaranya itu.
Dan tokoh yang berikut adalah bapaknya atau ayahnya. Ayahnya yang penuh kasih menerima anak bungsu tadi yang mengalami perubahan dan pertobatan, dan dia menyambutnya dengan kasih setia. Kasih yang benar-benar tidak dimiliki seorang ayah dengan anak-anak. Kasih yang benar-benar tergerak oleh karena belas kasihan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ayah itu yang berlari mendapatkan anak yang bungsu tadi. Dan sambutannya sangat hangat. Dia mengadakan pesta yang besar. Karena dia mengatakan, anakku yang mati telah hidup kembali. Ini menggambarkan kasih Tuhan yang senantiasa boleh menantikan dan menerima kita dengan sukacita ketika kita datang menghampiri Dia dan mengalami yang namanya pertobatan yang sejati. Tuhan tetap menerima kita. Tuhan tetap menantikan kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lalai. Kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia. Kita sibuk dengan keinginan-keinginan kita yang membuat hati kita bahagia. Tetapi kita tidak ingat Tuhan menantikan. Tuhan menantikan kita agar kita berbalik dari perbuatan-perbuatan jahat kembali kepada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita meniru anak sulung tadi yang tidak senang akan pertobatan orang lain. Ketika orang mengalami perubahan Bapak Ibu, maka kita katakan terpuji nama Tuhan. Jangan kita menjadi hakim atas mereka. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan mengarahkan dan mengubahkan hidup. Jangan kita merasa cemburu. Orang yang mengalami pertobatan dan diberkati dan disambut dengan baik, kita merasa cemburu karena kita merasa kita adalah orang yang baik, kita orang yang tidak punya dosa dan tidak punya celah. Maka kecemburuan ada dalam diri kita. Itu dosa. Kita harus belajar dari anak bungsu tadi Bapak Ibu. Walaupun dia berbuat dosa, melakukan kesalahan yang fatal, tetapi hatinya mau berbalik kepada ayahnya dan meminta pengampunan. Hal inilah yang mau kita kerjakan dan lakukan Bapak Ibu. Kita belajar, Tuhan menantikan kita. Tuhan menunggu kita setiap saat. Kapan waktu yang tepat Bapak Ibu Saudara-saudara, mari datang kepada Dia yang penuh kasih, yang akan memberikan kita pengampunan oleh karena belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan dan kami perdengarkan. Biarlah kami senantiasa boleh datang kepada Tuhan. Kami percaya banyak kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami diingatkan, Tuhan menantikan kami orang-orang berdosa, sehingga Tuhan memberikan kami pengampunan yang sejati yang daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.